Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa sekalian. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pagi hari ini kita bertemu di acara IPB Connection. Alhamdulillah ini acara baru yang diprakarsai oleh Rumah Inovasi. Saya sebagai founder Rumah Inovasi, alhamdulillah pagi ini bisa mengundang dua kawan saya. Kedua-duanya adalah entrepreneur, pengusaha yang luar biasa, yang mungkin kita perlu untuk menggali, perlu untuk memberikan sharing, sekaligus menjadi benchmarking buat saya, buat teman-teman, buat adik-adik para mahasiswa, atau juga masyarakat secara luas, atau juga para alumni IPB yang lain. Kebetulan ini sebagai first time kita, waktu pertama untuk bisa menjadi channel, yaitu IPB Connection. Ini akan kita sharing ke teman-teman semua, dan juga saya akan mengundang beberapa entrepreneur yang lain atau seorang profesional yang lain akan saya undang dalam waktu yang ke depan. Siap-siap saja para alumni IPB, saya kontak untuk bisa sharing di channel ini. Oke, saya kenalkan yang pertama Pak Dwi Julianto Amin. Beliau adalah CEO-nya Bigrafis, perusahaan di bidang packaging, printing, paper printing, dan sekarang lagi growing luar biasa. Pak Tito, selamat pagi Pak Tito. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua Ibu Ani Nuraini. Beliau ini entrepreneur, pengusaha tangguh di bidang event organizer. Mungkin nanti juga akan beliau memperkenalkan sendiri bisnisnya segala macam. Silakan Bu Ani. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri IPB jurusan TIN angkatan 29, separuh entrepreneur, separuh profesional. Jadi insya Allah kita 20 menit ke depan kita diskusi dan sharing santai saja. Saya mulai dengan Pak Tito. Gimana Pak Tito? Bapak angkatan berapa nih di IPB dan gimana ceritanya ini kok bisa jadi entrepreneur? Saya alhamdulillah angkatan 29. Oke. Sebetulnya menjadi entrepreneur itu sudah sejak kuliah. Wih, luar biasa. Maksudnya sudah pengen jadi entrepreneur. Jadi uniknya saya pengen jadi entrepreneur itu di usia 40 gitu. Mantap. Ya, jadi waktu interview itu sering waktu cari pekerjaan dulu ya. Jadi sering ketika ditanya mau jadi apa, mau jadi entrepreneur gitu. Jadi sehingga waktu interview itu banyak ditolak gitu. Karena bukan mau jadi pekerja. Mau gantiin owner ya. Gimana kalau Bu Ani? Bu Ani, gimana Bu Ani? Ya, kalau saya sih penampakan. Saya IPB angkatan 29 ya, TIN Fateta. Kalau penampakan waktu kuliah pasti teman-teman nyangkanya ilmuwan ya, pasti nyangkanya oh nanti kalau udah lulus jadi dosen nih, bukan jadi entrepreneur. Padahal sebenarnya kalau dari SMA ya, dari SMP, dari SMA itu sebenarnya jiwa entrepreneurnya itu udah ada gitu. Cuman yang lebih kuat menonjol image-nya itu ilmuwannya aja. image ya, tapi bukan ininya. Ya, artinya berarti Bu Ani pinter dulu ya. Pinter dulu. Dulu. Makanya pada kaget pas waktu jadi entrepreneur, jadi pada kaget temennya. Oke, thank Padahal you. sebenarnya udah gitu ya. Jadi saya mulai dengan what happened dengan kondisi saat ini. Kita tahu semua ya, kondisi bisnis, kondisi krisis, dan ada wabah. Mungkin Bu Ani atau Pak Tito bisa ngasih 2 atau 3 statement tentang apa pandangan Bapak tentang situasi sekarang untuk bisnis atau kehidupan lah ya. Apa yang terbaik harus kita lakukan? Saya ini pembelajar, teman-teman juga pembelajar. Gimana situasi bisnis di Bigrafis? Oh, Bigrafis. Alhamdulillah
karena sejak awal kita membuat di grafis itu kita yakin bahwa bisnis packaging itu akan terus dipakai gitu ya. Nah, cuman pertanyaannya terus packaging apa gitu. Karena kita kan supply ke bisnis, dan di bisnis itu ada makanan, ada non makanan, ada obat-obatan segala macam. Nah, di situ kita harus pandai-pandai memilih gitu. Di situasi seperti saat. Jadi artinya si pengusaha sendiri yang harus proaktif, driving survival dalam situasi kayak gini, Pak ya? Betul, jadi memang harus adaptif terhadap situasi, dan adaptif sama kita harus punya mental yang fluid atau agile lah, katakanlah kata orang seperti itu. Jadi so far kalau dari sisi target masih ada 50%, 70%? Kita masih di atas 50% lah di situasi seperti sekarang. Luar biasa. Kalau Bu Ani gimana Bu? Bisnis EO Bu? Ya. Saya pengen dengar karena saya banyak teman nih Bu, terus terang di EO, di travel, di tourism, termasuk juga umroh ya. Itu sekarang lagi benar-benar situasi yang paling sulit ya, hotel segala macam. Gimana Bu? Iya, betul. Nah, ini dia nih apa namanya problemnya ya, makanya banyak beredar kalimat-kalimat yang mati suri itu adalah bisnis pariwisata ya. Karena kan masalah pandemi ini kan masalah crowd nih, sedangkan kita nih orang-orang travel agent, EO dan segala macam itu kan memang dunianya mengumpulkan orang, sedangkan sekarang kan nggak boleh nih mengumpulkan banyak orang. Makanya bisnis ini sementara ini ya, mulai dari diberlakukannya PSBB Maret sampai dengan sekarang, kalau Pak Tito masih bisa berbahagia dengan 50%, kalau Ibu travel agent tuh udah mati, udah 0% ya. Oh ya, jadi ini kalau Ibu kan termasuk, ini saya kenalkan Bu Ani ini ketua Asita Bogor ya. Jadi gimana anggota-anggota asosiasi pariwisata gimana Bu situasinya? Ya, sekarang ini situasinya ya boleh dibilang nggak ada sama sekali ya, karena kan semua transportasi, objek wisata, terus restoran itu kan ditutup semua. Padahal kan di situ letaknya pariwisata ya. Jadi pariwisata itu kan komponennya ada restoran, ada gedung, ada hotel, ada transportasi, ada objek. Nah, kalau semua objek itu ditutup kan kita berarti nggak bisa. Bisa nggak kira-kira ada inovasi dari bidang pariwisata, misalnya ada di mana di Australia itu kalau nggak salah ada wisata mengunjungi hewan-hewan liar tapi menggunakan digital platform. Jadi dibikin seperti nge-view daerah-daerah, tetap harus ada ya. Tour, betul. Nah, itu lagi dikembangkan ya, virtual tour, meskipun pada prinsipnya itu kan pariwisata itu kan adalah fisik ya, susah ya, belum bisa merubah paradigma itu. Sebenarnya New Zealand itu sudah berhasil nih, saya baca. Iya, betul. Indonesia ada nggak yang dimanfaatkan, atau orang Indonesia tidak suka platform digital di turisme? Belum. Nah, yang berhasil dijual sama teman-teman sekarang itu kan outbound. Outbound tuh artinya menjual virtual tour objek wisata luar negeri. Nah, jadi misalnya orang pengen tahu tentang Eropa Timur. Nah, mereka tertarik gitu, tapi belum tertarik untuk membeli virtual tour misalnya Lombok gitu atau Bali gitu kan. Itu belum. Nah, kalau yang saya baca itu Selandia Baru itu kan dia menjual travel tentang kesunyian ya. Jadi kan sebenarnya market itu banyak.
dan kebutuhannya itu beda-beda ya. Jadi kayak misalnya banyak orang juga yang ternyata itu senang dengan kesenian gitu. Itu yang bisa dijual oleh New Zealand dan sekarang jadi booming gitu. Dalam kondisi pandemi begini. Ya betul, itu dijualnya sekarang nih di era pandemi. Nah tapi kan kalau Indonesia, kalau New Zealand berhasil karena negara lain itu trust untuk masuk ke New Zealand ya, trust nih saya gitu kan bahwa penanganan new normal itu bagus di sana gitu. Tapi kalau orang luar negeri pasti berpikir 1000 kali untuk masuk ke Indonesia gitu kan. Malah saya dengar orang-orang Indonesia ke luar negeri agak susah ya sekarang, gimana ya? Ya betul. Bahkan jadi ini pun, menurut teman-teman di travel EO Business, ini kondisinya akan berlanjut sampai kapan, dan how we can tackling this situation? Ya, sekarang sih yang kita pikirkan adalah step by step ya. Step jangka pendeknya adalah membuat SOP untuk new normal ini ya. Jadi lagi tren nih. Jadi Kemendagri ini lagi bikin lomba untuk membuat SOP new normal. Time limitnya itu tanggal 7 Juni. Makanya ini semua kepala daerah semua sektor ya. Oke. Kepala daerah untuk kepala daerah. Jadi semua kepala daerah ini satu harus ketemu Pak Wali Kota. Jadi saya akan menyentuh wilayah inovasi nih ke Pak Tito atau ke Bu Ani. Dalam kondisi kayak gini, apa yang bisa dilakukan seorang pengusaha atau calon entrepreneur atau seseorang yang mau memulai bisnis dalam situasi yang begini, shrinkage ya, secara sales, secara ekonomi. Karena kalau saya dengar prediksi dari teman-teman ekonom, kalau kita tidak pulih dalam kondisi 3 kuartal ke depan, kita akan sangat di bawah 2% pertumbuhan ekonomi. Artinya akan berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat buying purchase, power, segala macam. Gimana menurut Pak Tito? Kalau Indonesia itu memang ekonominya kan banyak didorong oleh domestik ya, sehingga new normal ini adalah salah satu cara untuk mengembalikan daya beli domestik. Gitu. Jadi makanya new normal ini harus ditangani dengan baik. Gitu. Kalau kita meminta untuk masyarakat berdisiplin pasti susah. Jadi pemerintah yang kemudian harus mengantisipasi jika terjadi lonjakan. Obat tidak ada, tetapi cara penanganan sudah ada dengan plasma darah itu. Sehingga tinggal itu dipercepat, penanganan dipercepat, gitu kan. Sama penegakan disiplin boleh, tetapi kita tahulah masyarakat di Indonesia itu bukan masyarakat yang maniak disiplin, gitu. Bukan masyarakat yang bekerja dengan disiplin, tetapi bekerja dengan santai, bekerja dengan santuy, gitu ya. Jadi itu yang harus karena kalau tidak akan terjadi konflik dan akhirnya akan membuat new normal itu tidak efektif. Ya, dari sisi inovasi apa yang bisa dilakukan? Kemudian dari sisi inovasi adalah dengan adanya pandemi ini orang kemudian berubah menjadi berpikir yang sebelumnya mereka tidak mencoba, sekarang mencoba kayak pembelian online, pengiriman kurir yang sangat meningkat, gitu kan, meeting secara online, sehingga ada peluang-peluang yang harus dimanfaatkan ke depannya karena kalau dari sisi pengusaha ternyata ada efisiensi yang bisa diperoleh dengan melakukan virtual meeting gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau dari sisi karyawannya sendiri, itu adalah opportunity buat mereka untuk, katakanlah kalau virtual meeting itu kan sebagian di rumah, sebagian di kantor. Ketika di rumah, dia bisa memanfaatkan waktu itu untuk memulai develop bisnis yang kecil. Gitu. Karena di era pandemi kemarin itu ternyata kan yang berkembang adalah bisnis yang skalanya kecil. Artinya satu keluarga memproduksi sesuatu yang hasilnya itu hanya bisa cukup untuk keluarga itu sendiri, tetapi itu sudah cukup gitu. Itu sudah cukup supaya untuk survive, ya? Setiap keluarga itu kuat gitu. Nah, itu satu. Itu dua. Dan yang ketiga adalah masalah makanan dan
bahan baku untuk makanan itu termasuk bisnis yang penting yang harus dikelola dengan baik oleh pemerintah. Karena kejadian pandemi itu adalah kejadian yang bakal terjadi lagi ketika terjadi pandemi yang lain atau terjadi krisis di dunia, misalkan perang segala macam. Dan itu adalah akan menjadi cara untuk bertahan, dan momentum ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh semuanya gitu. Kalau dari sisi inovasi seperti tadi inovasinya, jadi inovasi itu adalah kita nggak perlu seperti Bill Gates lah ya yang merubah dunia gitu ya. Elon Musk. Levelnya kan berjenjang. Kita di level bawah yang mengikuti perubahan itu sendirilah. Jadi kalau kita mau mengikuti perubahan itu sendiri, nanti kita bisa survive siapapun itu. Gitu, Oke. Bu Ani ada second opinion, Bu Ani? Ya, sebenarnya sih hampir sama aja ya dengan masukan dari Pak Tito ya. Apapun kita harus bisa berkreasi nih. Misalnya di bidang IO gitu kan. Nah, sebenarnya kan bukan harga mati ya. Jadi kalau saya lihat trennya ya, mungkin ketika melakukan meeting nasional itu memang bisa melakukan pemangkasan kayak biaya transport dan segala macam. Tapi kita bisa masukin ide-ide. Kalau saya lihat pengalaman tuh misalnya orang lagi meeting nasional lewat Zoom gitu ya. Ternyata kan mereka tuh masih batasannya tuh kaku gitu. Nah, ya, ini justru celahnya IO nih buat masuk. Iya, betul. Ini menarik ini. Ini menarik inovasinya. Betul. Jadi gimana bikin digital platform virtual tetapi tetap ada prinsip-prinsip keceriaan gitu, bisa ya? Iya, betul. Nah, di situ tuh yang saya lihat tuh. Jadi sebenarnya mulai bisa ya membiasakan menawarkan kepada partner-partner atau klien-klien yang dulu nih kita tetap kok bisa support gitu, misalnya hostnya MC-nya kita gitu, terus kita bisa bikinin background meetingnya kayak gitu kan, seperti atau bikin mungkin panggung dibikin panggung lalu ada betul. Ada ketertarikan misalnya ada door prize atau sesuatu yang ada bikin door orang prize atau ada narasumber gitu, motivator gitu yang karena saya lihat saya terus terang tertarik dengan teman-teman di sertifikasi ya. ISO itu sekarang sudah bikin training virtual, sertifikasi juga virtual. Bahkan audit yang datang ke pabrik itu sekarang dia cuma bisa nge-review menggunakan gambar atau video di area yang bisa diaudit. Nah, itu menarik tuh bagi saya. Mungkin betul. di tourism juga bisa. Iya, betul. Ya, di tourism juga sama ya. Jadi tadi dunia IO ya, misalnya dunia IO tuh seperti itu, meng-arrange meeting misalnya. Kalau training mah udah banyak ya, webinar, tinggal kita mencari training yang lagi tren dan diperlukan banyak orang gitu ya. Nah, sebenarnya kan sekarang nggak perlu yang sulit-sulit ya. Saya lihat tuh banyak nawarin training menjadi pengusaha frozen food gitu kan, seperti itu kan kan sebenarnya. Nah, ilmunya itu kan gampang kan gitu kan. Dulu saya waktu betul. Dan itu berbayar ya kayak gitu ya. Iya, berbayar. Kan dia promosi misalnya harga normal 600.000 terus di diskon sekarang bisa 220.000 seperti itu misalnya. Saya kira itu keren itu sebagai ide-ide inovasi. Bu Ani, Pak Tito, kita punya waktu yang terbatas. Ada 5 menit lagi. Mungkin ada closing statement untuk teman-teman masyarakat, entrepreneur, para pemula atau para mahasiswa atau teman-teman yang terutama tentu teman-teman IPB Connection yang ada pesan atau ada sebagai inilah sharing terakhir dari teman-teman 2 menit, monggo Pak Tito. Kita belajar dari pandemi ini bahwa sesuatu yang buruk itu adalah pemberian dari Allah. Kemudian kita juga harus telaten gitu ya.
Jadi itu adalah pelajaran yang harus kita ambil. Gitu. Dan hal yang baik itu adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Gitu. Jadi dalam hal ini ketika terjadi pandemi, kita jangan mengambilnya dari sisi negatif, ambil saja semuanya dari sisi positif, kemudian kita ambil peluang yang ada. Gitu. Jadi kita memang harus bisa berubah dengan cepat, bergerak dengan cepat, kemudian juga memperbaiki dengan cepat jika kita kemudian melakukan kesalahan. Dan kalau kemudian kita berhasil, ada hal yang baik pun, kita juga harus bisa mendistribusikannya dengan cepat. Artinya menularkan pengetahuan ke anak buah, ke orang lain, kemudian memasarkannya dengan cepat juga ketika kita sudah mempunyai sebuah produk yang bagus. Jadi dua hal yang buruk ataupun hal yang baik, itu dua-duanya adalah baik kalau kita bisa menanganinya dengan baik juga. Oke, thank you Pak Tito. Bu Ani, 2 menit. Siap. Ya, dengan pandemi ini kita harapkan semua bisa tetap kuat ya, harus tetap kuat, harus sabar, harus bisa berdamai dengan kondisi. Berdamainya itu artinya bisa bersyukur, bisa berkreasi ya, karena sebenarnya banyak hikmah yang mungkin kita tidak sadari ya di balik di balik kondisi pandemi ini. Harus tetap positive thinking, semangat terus, maju terus dan berkreasi. Oke, terima kasih Pak Tito, Bu Ani. Saya kira diskusi singkat ini bagus sekali. Kita berdoa agar wabah atau kondisi yang lumayan menekan kita ini bisa segera teratasi. Allah segera mengangkat penyakit ini dan wabah ini segera berakhir. Jadi kita bisa kembali seperti semula. Meskipun tidak kembali seperti semula, kita bisa melakukan segala macam inovasi. Apalagi teman-teman IPB dibekali dengan knowledge, dibekali dengan akal dan iman. Saya pikir itu penting untuk dasar kita semuanya. Terima kasih Bu Ani, terima kasih Pak Tito atas waktunya. Teman-teman sekalian, para pemirsa IPB Connection yang terhormat, saya akan terus melakukan searching, memberi dan mencari, memberi yang terbaik. Tunggu giliran teman-teman, para pengusaha, para profesional, akan saya hubungi teman-teman untuk dihadirkan di media ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.